Kenapa Bu? Ada. Ada kisah tentang Sendang Kewangi apa ada Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ingin mengetahui tentang Sendang Siwangi, juga tentang lukisan yang ada di sini dan kaitannya dengan Pangeran Sambernyowo. Ya, terima kasih. Nggih. Jadi relief yang ada di depan kita ini bukan semata hanya sekedar hiasan dinding atau untuk memperindah suasana, bukan, Nggih. tapi memang ini ada makna. Jadi ini melukiskan perjalanan beliau Raden Mas Said di waktu melawan penjajahan Hindia Belanda. Ya. Jadi saat itu Mas Said seorang pejuang yang mengalami kekalahan di saat melawan penjajahan Belanda. Yaitu beliau bernama Mas Said. Mas Said melawan penjajahan Belanda, dikejar-kejar sampai puncak Merapi, sampai puncak Lawu, sampai Gunung Gambar, sampai ke Tretes, sampai Sendang Sinongko, sampai ke dulu namanya Belik Ngelenggong di sini. Oh, Belik Ngelenggong ya. Setelah Mas Said sampai di sini, beliau ketemu sama Pak Kiai Kasanuriman. Lantas Mas Said menyampaikan apa yang menjadi kendala di saat beliau melawan penjajah Belanda. Nah, setelah apa yang disampaikan Mas Said bisa dipahami oleh Pak Kiai Kasanuriman, lantas Pak Kiai Kasanuriman memberikan arahan ke Mas Said. Kisana, kalau Anda pengen membasmi penjajahan Belanda, silahkan meditasi di atas batu yang berada di bawah pohon beringin. Nah, namun sebelum Mas Said meditasi dikasih tahu bahwasanya di sini ada yang disebut cikal bakal. Itu ada dua pasang. Yang satu pasang kaki tongong nini tongong, yang satu pasang Kiai Towo sama Nyai Towo. Setelah Mas Said paham dengan semuanya itu, lantas beliau itu apa? Yang mana? Maksudnya kayak apa? Kiai Tongong. Kaki tongong nini tongong itu dulu beliau juga manusia seperti kita. Karena kehebatan dan kesaktian beliau itu mukso. Dan diyakini beliau itu bersemayam di pohon beringin. Dulu kan ada pohon beringin di sini. Nah, ini tumbang sejak 98. Sejak 94. 98. 98. Setelah Mas Said paham semuanya, lantas melaksanakan meditasi. Selama beliau meditasi kok ada gambaran dua ekor kebo yang sedang berkelahi. Ya. Yang satu kalah, sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian. Kerbau tersebut bisa merangkak dan minum ke Belik Ngelenggong ini tadi. Setelah kerbau ini minum, yang tadinya sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, akhirnya timbul kekuatan dan keberanian. Akhirnya setelah minum, dia kejar lawannya lagi. Terjadilah di situ pertempuran. Yang tadinya kerbau ini kalah, setelah minum DB ini bisa memenangkan perkelahiannya. Untuk itu hal seperti ini diwedar sama Pak Kasanuriman. Kisana, kalau jenengan pengen membasmi penjajahan Belanda, silahkan tirukan apa yang dilakukan kerbau tersebut. Nah,
Akhirnya Mas Said dan Punggawa Basukawan Josojoyo tadi pada mandi dan minum di sini. Setelah sehabis mandi dan minum kok kekuatannya pulih, semangatnya pulih lagi, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan dihadang oleh pasukan Belanda. Ya. Terjadi pertempuran sengit yang saat itu terjadinya di kampung Poh Buto. Nah, Mas Said dengan keterbatasan pasukan dan dengan keterbatasan persenjataan ternyata beliau bisa mengalahkan Belanda. Mas Said dan Punggawa Bagu itu saat malam Belanda motong leher Belanda itu kayak alap-alap nyamber itu. Jadi karena keganasan beliau akhirnya Belanda menyatakan menyerah. Sehingga Pangeran Samudra itu dikasih nama alap-alap samber nyowo. Oh. Nah, setelah Belanda menyerah, bumi yang dijajah Belanda tersebut dikembalikan ke Mas Said. Sehingga Mas Said dinobatkan jadi Adipati Arya Mangkunegara yang ke-1 atau yang pertama. Luar biasa, merinding saya Pak. Ya, setelah beliau dinobatkan jadi Adipati Arya Mangkunegara yang pertama, tempat-tempat yang dulu disinggahi di waktu melawan penjajahan Belanda akhirnya salah satunya Blek Lenggong ini diganti nama dengan Sendang Siwani atau Sendang Kumuri. Iya, Nah, iya. itu sejarah singkat yang dapat saya sampaikan seperti itu. Kalau mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nggih, matur nuwun. Sami-sami, Pak. Bu, Bapak, nggih. Bapak paling asma? Selamat. Pak Slamet, matur nuwun. Nggih, Pak Slamet, sami-sami, Bu. nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahayu. warahmatullahi wabarakatuh. Makanya endingnya itu kan